namanya dukun kan harus bisa duduk kun ya. Duduknya kunnya Allah itu dukun. Kalaupun sekarang banyak yang menyinyiri dukun tapi berlabel lain, tapi juga sama ujung-ujungnya ya dukun. Contoh Habib umik air, jadi uang kan sama saja menghujat dukun tapi mengambil alih peran dukun. Lah ini nyata gitu. Kalau di video-video itu kan Habib umik terus air dan amplopnya juga jelas kan, berarti mengambil alih peran, merebut tangannya dukun lah. Akan sukma sedulur papat yang anasir itu, dan lalu kakang kawang hadi hari-hari. Ini adalah pokok untuk bisa menggali, untuk bisa menanyakan. Kalau saya mengatakan itu manusia harus sampai kepada sumber. Jika manusia hidup belum bisa menjadi sumur, belum punya tuknya, belum sampai ke tuknya, niscaya paling akan menengadah atau akan membeli. Paham ya? Paham, Mbah. Air itu akan membeli. Tapi kalau saya, ketika saya mepet karena saya sudah ada tuknya, ngitung paweling kaki sabtu palon pamono swantara. Tapi ulo salam yo atu bagyo isuko nusantara. Salam mulia, Mbah. Salam mulia, maksudnya. Selamat malam, Mbah. Kita berjumpa lagi di pesanggrahan jenengan nopo jenengane petapane panjenengan calon nggih. Begini, Mbah, saya itu mengamati di berbagai wilayah, terutama di daerah tempat tinggal saya, itu banyak sekali orang yang pusing, Mbah, baik itu dari sosial, terutama dari masalah ekonomi, Mbah. Itu masyarakat sekarang lagi banyak yang mumet ataupun bingung. Sementara saya melihat baik itu waktu melakoni tapa brata di Bangkung itu kan, saya melihat itu dengan mata saya sendiri, itu habis ratusan juta, Mbah. Nah, sementara saya melihatnya itu kan baik tidak ada yang mendanai secara totalitas. Nah, ada tidak, Mbah, ilmu Jawa atau kawruh Jawa untuk kita bisa meningkatkan ekonomi atau perekonomian keluarga buat saya, Mbah? Intinya ya. Nggih, Mbah. Monggo, Mbah, diwedhar, Mbah. Bilahing satino puni hajat leluk nusantara tabe uluk salam mulia. Salam mulia, Mbah. Uluk salam saya kepada seluruh makhluk yang ada di sini ya. Artinya yang ada di bumi, di langit, termasuk bil khusus yang ada di calon sanggar pamujaan saya ini. Itu pertanyaannya nyeleneh dan mengajak saya untuk kembali menjadi dukun. Kan dukun itu namanya, dukun kan harus bisa duduk kun ya. Duduknya kunnya Allah itu dukun. Kalaupun sekarang banyak yang menyinyiri dukun tapi berlabel lain, tapi juga sama ujung-ujungnya ya dukun. Contoh Habib umik air, jadi uang kan sama saja menghujat dukun tapi mengambil alih peran dukun. Lah ini nyata gitu. Kalau di video-video itu kan Habib umik terus air dan amplopnya juga jelas kan, berarti mengambil alih peran, merebut tangannya dukun lah. Nah ini kasunyatan yang saya sampaikan, Mas Budi. Jadi kabeh wong urip butuh penguripan. Nah, cara dibagi lagi adalah penguripan yang hak kalau orang yang pandai bicara gitu, dan yang batil. Kalau kata Pak Kiai gitu. Nah, saya tidak akan menceritakan bahwasanya yang hak itu seperti apa, hukumnya yang seperti apa.
itu terlalu jauh untuk saya mengatakan. Sing jelas wong urip itu butuh penguripan. Orang hidup itu butuh penguripan, butuh penghidupan. Jadi ada hidup itu sifatnya tunggal. Lalu penghidupan itu adalah sifatnya umum. Ya. Lalu kalau kehidupan itu sifatnya jamak. Jamak itu secara keseluruhan. Kehidupan itu ya semacam mata rantai ya kehidupan. Kaitannya dengan binatang, kaitannya dengan tumbuhan, kaitannya dengan alam raya, itu yang disebut galaksi. Di dalam galaksi ada bumi, di dalam bumi ada kita. Kalau kata Kiai Abdul Aziz kan seperti itulah. Saya sekilas akan menguraikan bahwa sebenarnya kawruh yang saya kawruh ini ya, bukan ilmu. Kawruh itu adalah merupakan pemahaman. Kalau kawruh itu karsaning weruh, biar kita tahu. Bahwasanya tahu, lalu melakoni. Nah, kalau tahu tapi tidak melakoni ya sama saja. Kuncinya itu artinya di lakon. Ya, lakon kita tahu yang hak, dalam arti tahu yang hak menurut saya, itu tahu jati dirimu. Tahu jati dirimu, ornamen diri kita, ini berasal dari bumi, geni, banyulan, angin, antara bulu, kulit, daging, otot, balung, sungsum, itu kan bayunya manusia 7. Ini adalah anasir bumi yang telah menggumpal dari mulai janin, sperma sampai dengan dewasa kita. Nah ini menguraikan secara yang hak. Di dalamnya itu ada pancreng urip, namanya sukma. Ada sedulur papat. Nah, sedulur papat ini adalah elemen dari bumi, geni, banyu, lan angin yang sudah jadi wadah jasmani lah. Lalu ada yang tidak kelihatan, itu kakang kawah hari-hari. Nah, sebagai bukti setiap makhluk keluar yang bersifat binatang dan manusia, itu pasti keluar kawah. Nah, ini uraian sedikit ya. Nah, nanti sampai kepada kawruh yang intinya itu menungsa itu mencari hidup dan penghidupan itu memang tidak mudah. Cara lengger itu ora gampang wong urip nang ngalam dunya. Ora gampang wong urip nang alam dunya kan ada itu. Eling-eling wong eling bali maning, bali ke apa? Bali kepada sangkan paraning dumadi. Nah, saya sekilas menyampaikan waktu di Bengkung, Mas Budi juga sempat datang ke sana, saya terima kasih. Di sana juga di tengah hutan ya, masih banyak ular yang namanya ular yang besar yang kalau sore bunyi kakak juga masih ada gitu ya. Lalu saya dengan melihat kondisinya, terus saya bikin trap-trapan itu juga habisnya nggak sedikit, walaupun harus terhenti karena mungkin ada pandangan yang lain ya kepada arah dan tujuan saya. Namun kesulitan Ipolexos Bud Hankam kali ini, ideologi sedang gonjang-ganjing. Tidaklah itu kiainya juga bingung aslinya begitu loh. Ya kan? Tidaklah itu lurah, lurahnya bingung. Bupatinya bingung. Saya yakin Pak Presiden sekarang Prabowo itu juga bingung. Karena belum mengetahui jati diri. Tidaklah itu Pak Prabowo, tidaklah itu mohon maaf Pak Jokowi yang sebelumnya, apalagi menteri-menterinya. Yang paling bingung adalah mungkin sekarang Menteri Ekonomi, Ibu Sri Mulyani, kan seperti itu loh. Karena apa? Apapun alasannya, target dan budget ini harus seimbang di era sekarang. Berbeda dengan era dulu. Kalau era dulu manusia masih guyub rukun. Guyub rukun ini bahu-membahu. Lah sekarang bahu-membahu nyaris tidak ada. Lah saya akan menceritakan Mas Budi, setelah manusia itu tahu sangkan paraning dumadi dan tahu urean akan sukma, sedulur papat yang anasir itu, dan lalu kakang kawah hari-hari, ini adalah pokok untuk bisa menggali, untuk bisa menanyakan. Kalau saya mengatakan itu manusia harus sampai kepada tuk, sumber. Jika manusia hidup belum bisa menjadi sumur, belum punya tuknya, belum sampai ke tuknya, niscaya paling akan menengadah atau akan membeli. Paham ya? Paham, Mbak. Air itu akan membeli. Tapi kalau saya, ketika saya mepet, karena saya sudah ada tuknya, karena saya sudah ada sumber mata airnya, walaupun hanya setetes, saya gali seperti ini, pasti akan keluar mengucur airnya.
pasti bukan insya Allah. Nah, ini kan gagah saya kan, sangar kan, pasti bukan insya Allah. Yang saya maksud begini, besok siang pasti terang, bener nggak? Besok malam pasti gelap. Sama kan? Sama. Nah, walaupun segelap apapun manusia, manakala ada secercah cahaya, haus seperti apa, manakala ada setetes air, niscaya akan bisa untuk mengobati. Lah, ini pentingnya manusia sampai kepada Tuk. Lah, saya akan menyampaikan, saya meyakini kalau saya gunakan full kabruh saya ini, saya setahun bisa kaya raya. Paham nggak? Paham, Pak. Tapi ada sebuah sanksi dari satu sisi yang tidak kelihatan, dan saya meyakini apakah saya tidak lalai dengan kaya raya saya atas amanat leluhur saya. Paham ya? Jadi saya itu bisa kaya raya. Namun ketika saya kaya raya itu, apakah saya tidak lalai dengan amanat dari leluhur yang mesti menuntaskan hajat-hajatnya leluhur dengan laku yang beda dari yang beda. Ada manusia itu yang beda ya cara hidupnya, tapi mungkin saya di antara yang paling beda. Karena apa? Kembali lagi, kabruh saya adalah bicara tanpa mulut. Ini perlu dihayati ya. Lalu saya akan melihat tanpa mata. Ini kabruh yang paling tinggi menurut kami ya, dan manakala diterapkan setahun terjamin bisa kaya. Namun kuatkah saudara? Gitu loh. Sebab yang mungkin Mas Budi itu mempertanyakan ke saya, ketika saya kurang 1 jam saja menghadapi kebutuhan, itu saya bisa terkabul pada saat itu. Mungkin. Ya kan? Saksinya Mas Budi, saksinya keponakan saya ketika saya di Bengkung. Ibaratnya besok saya mau bayar tenaga. Ya, besok saya mau bayar tenaga. Lah, sementara sekarang hari Jumat, besok hari Sabtu, ini belum ada sama sekali. Bisa tanyakan keponakan saya. Maghrib ngakunya dokter dan nganter uang, katanya diutus dengan Kanjeng Ibu. Lah, ini uang yang pas dan baru semua, ya Mas Reza waktu itu. Dan saya nggak berani pakai karena ini adalah amanat. Lah, saya nggak tahu siapa itu orangnya. Dan itu mengantar, katanya diutus oleh Kanjeng Ibu. Lah, ini kabruh yang saya katakan bicara tanpa mulut, melihat tanpa mata. Ini kabruh tertentu. Lah, kalau sudah sampai ke situ, ngajinya itu lumayan lama, Mas. Nah, nanti dianggap itu mudah. Saya ngaji saja di Gua Paku aja itu 7 tahun di gubuk 3 meter persegi, bisa tanyakan. Desa Karangbenda, Kecamatan Latipalala. Ini kabruh yang pokok, namanya itu Tabe-tabe Rusala Mulia. Kabruh Nyi Artati Ki Artati, ngundang dunia cara kasare. Ya. Nyi Artati Ki Artati. Kalau saya kepengen laris, umpamanya kepengen mohon maaf ya, kayak Gus Idam, itu Ki Sabdo Guno Sabdo Geni, ngilmu pedanyangan. Walaupun Gus Idam mau tidak mau, itu ada ilmu pedanyangan. Ada ilmu pedanyangan yang tanpa Tuhan. Paham nggak sekarang? Pengoregan namanya kalau istilah Jawa, ibaratnya pengoregan, pengen ke sana, hasratnya pengen ke sana. Walaupun saya yakin itu pun nanti akan mentah. Saya nggak mengatakan yang itu karena belum tahu jati diri. Gus Ikdam umpamanya atau siapapun untuk mengorekan jati diri ini, hidup untuk apa, tujuan hidup untuk apa. Lah, batasannya hidup masih membawa keinginan yang saya maksud. Mereka-mereka ini. Jadi ilmu itu adalah kabruh, sangkan paraning dumadi, dan lalu bisa mengundang Nyi Artati dan Ki Artati. Nah, ini yang penting, yang patut dipelajari oleh masing-masing manusia. Aslinya seperti itu, Mas Udi. Mbak. Dari uraian jenengan itu memang sangat jelas sekali. Nah, ini saya ada sebuah pertanyaan lagi, Mbak. Saya juga melihat itu orang yang sudah berkelimangan harta, yang tadinya punya jabatan, ya contoh seperti para mantan gubernur, para mantan bupati, ataupun itu para mantan lurah. Karena banyak, Mbak, kawan-kawan saya yang mantan-mantan itu, Mbak. Ini kecenderungannya setelah purna jabatan beliau-beliaunya itu seolah tidak dihargai, Mbak.
dengan masyarakatnya sendiri, bahkan juga mungkin dengan sahabat-sahabatnya sendiri. Kalau menurut Mbah itu kenapa itu bisa terjadi, Mbah? Begini Mas, kalau rumus orang tua, kata guru saya dulu, di kiai-kiai nggak ada konsep itu. Wong urip ojo ketungkul, ojo ngiup nang kayu ketungkul, ngiup nang kayu kesambi. Nah, ketungkul menggali duniawi, kira-kira mohon maaf ya, orang yang nilainya sangat besar taruhlah, kekayaannya dan sebagainya, ketungkul menggali duniawi apa enggak? Pada saatnya Pak Harto kayaknya seperti apa? Belum ada yang punya Alfamart, belum. Iya kan? Iya. Nah, tumbangnya seperti apa? Iya kan? Walaupun harta masih ada, tapi tetap tumbangnya gemambrung lah, ibaratnya lah. Ini biasanya terkejut-kejut. Waktu ada Pak Harto, anaknya semua wibawa. Ini gambaran ya. Nah, lalu ketika Pak Harto tumbang, walaupun kaya raya, apakah Pak Tommy itu wibawanya masih utuh? Tidak, karena kehilangan Pak Harto. Ya kan? Lalu apakah Bambang apa ya? Yang istrinya Mayang Sari, suaminya Mayang Sari, ya. Ini hartanya kan ratusan triliun. Menurut TV gitu, saya melihat. Namun kasus nyatanya kewibawaannya menurun kan? Nah, karena ngiup nang kayu ketungkul. Ketungkul berpikir duniawi, kekayaan yang melimpah ibarat, tapi tidak ngiup nang kayu kesambi. Artinya ngiup nang kayu kesambi itu sinambi golete sangune pati. Sangune pati apa? Kalau menurut, mohon maaf, itu amal dan perbuatan. Saya yakin amal perbuatan saja itu nggak cukup untuk sang mati. Jelas kan saya? Nah, kalau itu kan ngamal, ibadah, mohon maaf ya, ke tempat ibadah, ini, sedako saja tidak cukup untuk sangune mati. Ya kan? Sholat saja tidak cukup untuk sangune mati. Lah, apakah engkau tidak belajar dari kanjeng Nabi Musa? Apakah yang engkau cintai? Dari ibadahku, puasaku, sholatku, tidak. Ya kan? Lalu memberi ibaratnya menolong orang yang sedang kesusahan, sebab aku berada di situ katanya gitu loh. Tapi menurut saya itu masih tidak cukup. Lah, bagaimana kamu akan memberi dengan tulus dan ikhlas? Bagaimana kamu akan sholat dengan tulus dan ikhlas atau sembahyang, manakala kamu tidak merasa hidupmu itu ada yang memongsuk masa jati? Artinya takut kepada kegaiban yang nyata. Lah, ini penting diketahui. Ya, saya melakukan sholat atau sembahyang atau semedi, itu saya karena takut kena sanksi daripada ini. Sebab kewajiban hidup itu adalah maneges. Nah, maneges itu ya mohon kejelasan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lah, artinya sangune pati itu menurut saya tahu jati diri sehingga melakoni dengan ikhlas. Nah, ini kan walaupun memberi hartamu dikasihkan semua, kalau masih ada tendensi, menurut saya bukan kategori sangune pati. Tapi kalau sudah mengetahui jati diri saya, mengetahui laju saya hidup di dunia ini untuk apa saja, dan nanti saya kembalinya akan kemana, niscaya ini sudah sampai untuk sangune pati. Lah, kembali lagi kepada topik ini ya, bahwasanya sesungguhnya manusia kalau ingin berkecukupan, mengetahui jati diri, lakulah jering sukma, mengenali sukmamu, walaupun dalam hidup cuma sekali, selama hidup yang saya maksud, itu harus bisa ketemu dengan sukma sucimu. Ini kunci untuk bisa kun payakun tanpa asadu kodratullah. Paham ya? Kun payakun tanpa asadu kodratullah. Padahal kalau dalam baiat tertentu kan harus ashadu. Nah, ini tanpa ashadu. Ngeri nggak ini? Ngeri, Mbak. Nah, kan sudah sangat mengerikan lah. Kun payakun tanpa ashadu kodratullah. Artinya sudah tidak perantaraan makhluk lagi. Nabi makhluk nggak? Makhluk. Oh, ini saya bicara sangat hakikat. Makhluk. Nabi makhluk. Nah, sementara masih ada ashadu.
Lah ini sudah tanpa azadu, yaitu kabruh loro-lorone atunggal. Allah ingsun. Ngeri kan kalau sudah bicara seperti itu, sangar sekali ya kan. Nah, Allah ingsun. Lah sekarang dipelintir lagi seolah-olah kalau Allah ingsun itu saya menjadi Allah. Ini ajaran-ajaran yang masih sangat dangkal menurut saya. Allah ingsun, montorku. Berbeda dengan aku montor gitu loh. Beda nggak? Beda banget, Mbak. Beda sekali kan? Nah, kalau sudah ngilmu loro-loro tunggal kawruh sangkan paling itu mati, menguasai yang hak dan yang batil. Yang batil semua orang ini sesungguhnya dosa. Maksudnya, yang batil ini urean bulu saya saja itu sudah dosa. Haram ini bulu saya. Karena saya membesarkan, karena saya menimbulkan ini, mungkin saya pakai goroh. Bagaimana tidak goroh kalau saya, mohon maaf, ada orang bertamu, orang saya benci dengan orang ini ibaratnya. Orang itu membawa, mohon maaf, kopi saya minum. Padahal saya nggak cocok dengan orang ini. Tapi saya berpura-pura, aduh Pak Asik, terima kasih sekali atas kopinya. Ini haram nggak ini? Haram, Pak. Iya kan? Haram. Artinya, antara yang hak dan yang batil, ini hak sukmaku. Ini batil ragaku. Mohon maaf, kalau sudah sampai tahapan seperti itu, ada yang mengatakan ilmu rogo sukmo. Nah, itu sampailah ke sana kepada dat yang paling tinggi, dat yang tidak ada yang paling tinggi, yang bicaranya itu tanpa mulut, yang melihatnya itu tanpa mata. Bahkan matinya, mohon maaf, keponakan saya sebagai saksi. Bapak saya tak tanyakan itu ada jawabannya. Yang sering saya katakan bahwasanya, Bapak saya matinya kapan? 4 hari putaran edisi khusus. Walaupun saya dalam bertanya ke dat yang paling tinggi hingga tidak ada yang paling tinggi, yaitu hanya yang murping dumadi atau singkawe urip, itu melalui proses 7 jam saya duduk. Nah ini kabruh yang nyata, artinya manusia mesti sampai ke tok, manakala sudah sampai kepada sumber mata air. Tok itu ya sumber mata air. Niscaya kun fayakun tanpa asadu kodratullah. Mungkin ada yang menganggap saya sesat, ya monggo saja. Tapi ini adalah pemahaman loro-lorone tunggal. Ya, cara nang kawruh itu adalah wahdatul wujud. Wujud tulus sumrambahing alam sakelir. Lir manis kaya dene madu apa sejatining iku. Ya mung ujaring rasane manungso. Wah ini nggak ada yang babat. Benar kan? Benar. Artinya di manis, di madu. Madu dan manisnya itulah Allah dan manusia. Paham? Paham, Pak. Ini mesti sampai ke arah situ. Niscaya 1 jam kamu akan dibunuh orang, kamu diam, datang, orang itu akan terjungkal dan batal membunuhmu. Ibaratnya begitu. Nah, rata-rata kasusnya sekarang ditagutang. Diam, yang akan nagih, dilalah ada acara yang lain. Nggak jadi nagih. Nanti dilalah ada orang datang, bertamu, tolonglah, saya ini untuk operasional kamu ibaratnya, dilalah bisa untuk bayar lah. Ini hal yang kun payakun tanpa azatu kodratullah, jadi munculnya yang tidak disangka-sangka oleh pikiran kita, tapi pasti ada. Saya rasa demikian maksudnya. Matur nembah nuwun, Mbah. Pedarane panjenengan niku sangat amat jelas, Mbah, malam ini. Kula matur nuwun sangat. Terima kasih banyak, Mbah. Nggih. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Jen sanur bali